Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Faiza ini. Ini video saya yang terakhir dengan judul model dengan variabel beda kala atau leisure variable dan spesifikasi model. Di sini aku akan menganalisis data time series masih dengan aplikasi Shazam, dan nanti akan aku analisis juga heterogeneisitas dan autokorelasinya, apakah berpengaruh atau tidak. Langsung saja kita buka filenya. Di sini bab 1 ada latar belakang. Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memberikan daya tarik terhadap perekonomian Indonesia, di mana kelapa sawit ini adalah pohon paling produktif utama yang dikembangkan di Indonesia. Saat sekarang ini, kelapa sawit kebanyakan ditanam di perkebunan Malaysia dan Indonesia. Pohonnya ini berasal dari Afrika Barat. Di sisi lain, industri minyak sawit ini punya peran strategis, diantaranya penghasil devisa terbesar di suatu negara karena permintaan akan minyak kelapa sawit yang meningkat. Dengan adanya peningkatan akan permintaan minyak kelapa sawit, maka akan meningkatkan perekonomian nasional, mendorong sektor ekonomi kerakyatan, di mana tersedianya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di setiap pembukaan lahan industri. Kelapa sawit dapat diproduksi mulai dari serabut, buah, hingga intinya. Lanjut. Yang pertama ada rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh produksi terhadap ekspor komoditas minyak kelapa sawit Indonesia periode 1988 sampai dengan 2018. Yang kedua, bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap ekspor komoditas minyak kelapa sawit Indonesia periode 1988 sampai dengan 2018. Yang ketiga, bagaimana pengaruh produksi dan nilai tukar rupiah simultan terhadap ekspor komoditas minyak kelapa sawit Indonesia periode 1988 sampai dengan 2018. Ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pemerintah atau pengambil kebijakan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber acuan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan serta kebijakan mengenai sektor pertanian. Bagi peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan rujukan dalam melakukan penelitian ke depannya. Bagi perusahaan dan berbagai pihak yang terkait diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan tugas. Next. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Sugiarto 2002 dalam Wiwir Setiawati 2006 menyatakan bahwa produksi merupakan suatu kegiatan yang mengubah mulai dari proses memasukkan bahan input hingga menjadi keluaran output. Kegiatan produksi ini dinyatakan dalam fungsi produksi dengan menggunakan teknologi tertentu untuk menunjukkan hasil output yang maksimum. Proses ini merubah input menjadi output untuk mencapai efisiensi dalam produksi. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan jasa dan barang dengan biaya rendah sehingga mencapai efisiensi produk yang optimal. Sudarman 2004 dan Eka Septian 2015. Yang ketiga yaitu metodologi. A. Data dan sumber data. Dalam penelitian menggunakan data kuantitatif yang berasal dari data sekunder, terdiri dari data time series atau berurutan menurut waktu yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk data nilai tukar rupiah, Direktorat Jenderal Perkebunan 2017, dan Badan Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018 untuk produksi dan ekspor. B. Metode pengumpulan data. Data dan penelitian ini adalah data kuantitatif yang berasal dari data sekunder yang diolah menggunakan Microsoft Excel dan FU. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh dari produksi dan nilai tukar rupiah terhadap ekspor komoditas minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dan OLS atau Ordinary Linear Square. Yang keempat ada hasil dan pembahasan. Di sini ada data-data yang telah kita masukkan dan mencari semua data-data yang telah kita olah. Itu dari hasil penelitian pertama menunjukkan produksi mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap ekspor komoditas kelapa sawit Indonesia, di mana ketika produksi meningkat maka akan terjadi peningkatan ekspor komoditas minyak kelapa sawit baik dalam negeri atau luar negeri, yang dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,7332555 dengan standar error 0,0
66852. T statusnya 10,968440 dan problemnya 0. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa produksi akan sangat berpengaruh terhadap ekspor komoditas kelapa sawit. Berdasarkan penelitian yang kedua, diperoleh hasil penelitian menunjukkan nilai tukar rupiah ada berpengaruh yang negatif serta senilai terhadap ekspor komoditas minyak kelapa sawit Indonesia, di mana apabila nilai tukar rupiah melemah maka akan memberikan pengaruh kepada harga produk-produk yang ada di dalam negeri karena murah, sehingga ekspor komoditas minyak kelapa sawit tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisiennya sebesar 0,408185, standar error 0,175949, statistik min 2,319902 dan probnya 0,0279. Dari hasil penelitian ini, produksi dan nilai tukar rupiah secara simultan memiliki pengaruh terhadap ekspor komoditas minyak kelapa sawit Indonesia, sehingga akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Next, penutup. Yang pertama itu saran. Untuk selanjutnya, bagi peneliti baru diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel yang berbeda dari penelitian ini, kemudian secara teorinya mampu mempengaruhi ekspor komoditas minyak kelapa sawit. Diharapkan penelitian ini bagi pemerintah dapat dijadikan masukan untuk pengambilan kebijakan atau keputusan di bidang ekspor minyak kelapa sawit. Oke, terima kasih. Inilah video terakhir saya. Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada kata salah dan kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.